tampil ke kantor TikTok gara-gara ini. Aduh. Kempai. Aduh. Aman, Semarang aman. Ya tadi kaget aja karena kan apa goyang-goyang aku sampai berhenti ya. Aku sing pusing vertigo. Apa vertigo apa? Dibolo anakku sama istriku itu ya keluar gempa. Iya loh, di sini aja kenceng kok. Iya, tapi di sini kenceng ini Bang Calvin. Nut gitu kenceng ya. Tadi. BNB serok boleh Om. Saya bentar tak lihat ya. Wah, ini harusnya saya ngatasi bener Ferguson ini. So. Oh iya toh, akhirnya goyang-goyang. Lah ya, tak kira aku ya bingung kok iki janjane aku kena apa. Bola baru sadar aku. Kok miring-miring ini aku tak badan. Ferguson. Oh boleh ini boleh, BNB boleh. Tapi targetmu itu ya. Nah ini sama ya. BNB itu apakah ini yang namanya bearish memegang kontrol itu ini teman-teman. Jadi loh Om naik kok diomong bearish itu piye? Artinya bearish itu gini teman-teman. Bearish itu adalah marketnya dikontrol oleh bear market. Bagaimana cara melihat bear market itu terbentuk? Ketika dia itu di bawah MA99 itu namanya market itu yang mengontrol adalah bearish memegang kontrol itu namanya. Lah kalau bullish gimana? Bullish itu kondisinya di atas ini. Ini bullish. Bullish memegang kontrol. Dia tidak kuat dan tumbang. Gitu ya. Selamat malam Om Iwan ya, selamat malam. DTC turun naik, set B. DTC kondisinya set B, altcoin ini diseret untuk naik karena posisi di atas. Karena juga ketika BTC set B yang terjadi kalau dikonfirmasi BTC dominan berarti kan ada yang membuang barang BTC. Berapakah altcoin yang kepam? Dan ini pola bentukannya. Kemarin kita sudah bahas contohnya seperti ada gitu ya. Ada itu kalau mau kenceng ya dia V, tapi kalau tidak dia akan W. Nah ternyata yang terbentuk adalah pola W. Nah kalau pola W ini terbentuk, kemana arah marketnya? Tetap kondisi bear market atau bearish memegang kontrol. Itu teman-teman tidak usah terlalu bereforia seperti ada. Targetnya di berapa? Tarik aja garis yang disupport ini 0,35 sampai maksimal 0,385. Di situ aja udah bagus. Kalau bisa naik di situ udah bagus. Kenapa gitu Om? Karena 1 tahun sebelum halving maknanya tidak maraton. Jadi kan kondisinya gini, 1 Juli ini teman-teman perlu saya ingetin kembali, Juli itu ada FOMC yang menghadang kamu. Suku bunga bank si Jerome Powell itu sudah akan menaikkan suku bunganya di Juli. Jadi itu perlu mbok catat. Jadi di depan kita itu ada sesuatu benteng yang kuat.
yang perlu teman-teman ingat. Jadi market saat ini apakah di long term? Tidak tepat. Scalping yang tepat. Kalau posisi altcoin di bawah, beli. Tidak apa-apa, apalagi yang sudah mapan bentukannya seperti ini ya. Beli tidak apa-apa. Tujuannya kemana? Ke MA99. Jual setelah situ. Lebih baik di sini sudah dijual 80%. Tok gitu ya, kalau 20% kalau mamanya dapat bonus naik ya wis. Tapi menurut saya susah. Ya. Nanti untuk nembus sampai di 0,386 ini, 865 untuk ada itu sulit. Ya. Pantau aja nanti gitu ya. Karena bearish memegang kontrol, maknanya itu bearish memegang kontrol. Ini seperti ini bearish memegang kontrolnya. Ini sama, semua koin sama. Ketika bearish sudah memegang kontrol, teman-teman cuman bisa melihat, saya tak kayak warna biru ya, MA99. Jadi kalau dia mentok MA99, sebenarnya polanya itu dia di MA25, MA99, MA25, MA99, dan drop lagi MA25 lagi, MA99. Bearish memegang kontrol, dia memang maknanya naiknya bisa naik cuman di sini. Makanya kenapa tadi saya menjelaskan nanti targetmu di MA99 aja. Gitu ya. Terus BNB ya, ini tak jawab BNB. Jadi untuk BNB ini sama. Polanya adalah double bottom atau ini membentuk pola W ya. Berarti dia akan kemana? Dia betul, kamu betul bisa ke sekitar 300 sampai yang FOMO bisa ke 315. Tapi sangat sulit terjadi. Ini bisa 300 saja udah bagus. Yang perlu teman-teman perhatikan, gini teman-teman. MA99 ini kan berjalan. Yang perlu Mbak amati adalah posisi dia berjalan di sini, apakah dia itu lama atau tidak? Prosesnya di sini ke sini. Kalau prosesnya semakin lama, teman-teman tarik resist yang di bawahnya. Ini ya, ingat-ingat ya. Kalau dia lama lagi Om, ternyata tidak seperti ekspektasiku Om. Tok di sini. Berarti polanya kan gini. Naik kayak cacing. Ya toh? Bisa enggak? Bisa. Tarik lagi dari resist ketika nanti tidak bisa di sini atau di sini atau di sini, nanti tergantung proses waktunya dia itu secepat apa naik ke atas. Ini menentukan seberapa targetnya tinggi. Semua koin yang di bawah kondisi seperti ini, di bawah ini akan menentukan marketnya adalah waktu. Nah terus BTC-nya mau kemana? Kalau saya melihat posisi BTC-nya dengan kondisi seperti ini lihat sudah dia habis naik, ini naik lagi ya. Tapi di 31.450 itu tidak jebol-jebol. Sebelum dia bisa menjebol, berarti market ini masih kecenderungannya adalah BTC C2 altcoin mengalami reaksi market. Gitu. Ada bagusnya. Lebih baik BTC-nya C2 dulu biar altcoin ngangkat karena BTC dominannya sedang turun. Berarti ada sesuatu yang terkurang atau mengurangi muatan BTC untuk dilimpahkan ke altcoin. BTC naik terus sampai tanggal Juli 18 Juli. Ya selama dia belum bisa membuktikan di 31.450 ya kepantul turun. Karena disinilah pertahanannya. Sampai detik ini teman-teman, kalau teman-teman perhatikan ini kan belum masuk ya. Moga-moga aja bodinya sudah masuk. Dengan kondisi 31 aja, ini rame nih. Kalau 31, ini kan berarti akan menarik MA7-nya. Makanya sentral pentingnya
apakah MA7 ini memiliki kekuatan untuk menendang candle itu atau menyangga candle itu seperti pola di sini. Jadi tugasnya MA7 kalau tidak mampu akan diganti MA25 di sini. Kalau tidak mampu lagi akan diganti MA99. Walaupun bocor sedikit tetap dia nendang. Jadi ini maknanya setiap benang itu ada. Poin tugasnya itu ada. Lah terus Om, kalau ini tidak kuat dan jebol, ya berarti sudah selesai. Gitu ya. Jadi ini masih ada 3 benteng. Untuk tumbang ini masih ada 3 benteng, 1 MA7, 2 MA25, 3 MA99. Apa tanggal 18 besok BTC bisa di 61 Om? Kita jangan bicara 61 dulu sebelum dia bisa membuktikan 31.450 bisa ditembus. Karena sampai detik ini BTC belum mampu membuktikan harga di 31.450 bisa ketembus. Dengan close candle ya. Bukan week. Beda ya. Kenapa kok saya masih meragukan bahwa ini akan naik atau tidak? Karena buat saya secara pribadi yang saya butuhkan adalah candle close. Jadi kalau selama dia masih di pertengahan gini, saya tidak hitung. Karena kan pertarungan belum selesai. Besok pagi baru itu bisa terhitung. Bukankah yang di sini juga sama? Dan dia belum. Ini kalau dia tidak kuat naik di antara ini ya, dalam waktu yang cukup panjang, ini MA7-nya belok loh. Ya kalau dia datar tidak belok, paling di sini. Ini kan. Kalau dia cuma datar atau sideways, dia di sini. Tinggal menunggu yang menolong itu ini. Apakah dia mampu menopang atau tidak? MA25-nya. Kan gitu. Ceritanya kan gitu kan. Kalau ini tidak mampu nopang juga ya berarti kan turun. Nangkap ya. Jadi ada potensi turun, masih ada, sangat ada. Selama dia tidak bisa membuktikan di sini goal, yang terjelek apa? Itu yang terbaik ya. Yang terbaik adalah goal naik. Umpamanya dia bisa naiknya dari sini, di sini cuma sideways atau besok ini dia pukul langsung ke atas 31.450 dia pukul sampai 32, dia stop close candle di situ. Itu maraton dengan cepat bisa terjadi. Saya percaya. Kalau enggak Om, ya sideways terus. Nanti tunggu lagi perangnya di MA25. Apakah dia mampu membuktikan bahwa MA25 mau menyangga seperti ini loh. Ini loh. Ini contohnya kayak gini. Nyanggone kayak piye to kayak ini. Karena peranannya MA7 gagal. Mengawal FOMO-nya gagal. Sudah tidak mampu untuk mendorong ke atas lagi. Jadi akhirnya yang terjadi apa? Market itu mengalami sideways atau kegalauan market atau blind spot. Titik buta. Lah pertarungannya nanti bisa terlihat di sini. Lah yang kita tunggu itu adalah MA25, masih panjang. Jadi menurut saya BTC akan sideways. Saya melihat lebih banyak BTC akan sideways. BTC akan sideways. Dan altcoin akan dibawa naik. Saya malah melihat seperti itu. Tidak tahu ya apakah itu. Karena kalau yang dibawa naik BTC-nya, BTC dominannya naik lagi. Altcoinnya berat juga, belum tentu altcoin naik juga.
Karena dia sifatnya maraton. BTC-nya kan mukul ke atas 2000. Berarti kan perlu energi, perlu dana gede. Dana gedenya dari mana? Ya otomatis narik dari altcoin juga. Gitu. Bila BTC 18 Juli, saya tidak bilang BTC gini, saya klarifikasi dulu. Saya netralkan dulu ya. Kembali lagi statement saya bahwa 450 belum terjadi. Saya tidak berstatement bahwa akan terjadinya kenaikan yang cukup tinggi BTC saat ini. Karena di sini cukup hati-hati saya. Saya tidak mau ngambil sebuah statement yang saya sendiri masih ragu. Jadi kalau ditanya apa yang dilakukan Om Iwan, saya keluar market. Bisa ngomong terus terang. Karena kenapa? Saat ini lebih baik scalping. Karena ini FOMO itu sudah terbentuk. Di market ini sudah terbentuk. Makanya yang CBD Army ini saya rem. Malah saya rem. Karena cukup berbahaya. Ini sudah cukup tinggi. Jadi saya berharap teman-teman jangan gegabah terhadap market ini. Om berani beli ndak? Wis ora usah nambah sih. Delok sik market ini. Buktikan biar market ini membuktikan 450 itu bisa dibuktikan dia close candle. Setelah bisa close candle, baru kita mau scalping lagi di atasnya itu tidak masalah. BTC mau ambil lagi tidak masalah. Berarti maratonnya jelas. Zonanya itu jelas. Arah market mau selesai atau tidak. Karena teman-teman, hal terburuknya apa? Ini tak bahas hal terburuknya ya. Jadi kita jangan bicara yang empuk-empuk terus. Nanti malah kayak gedang goreng gitu ya. Jadi saya lebih baik terus terang. Ini market yang paling berbahaya. Yang teman-teman perlu perhatikan adalah gambari orang ini. Kalau ini tidak mampu 31.450 teman-teman, ini akan menjadi double top. Ya kalau gitu piye? Ayo kita pikirkan yang terburuk gini, jangan mikir ke yang terbaik aja. Berarti apa yang terjadi, Om? Yang akan terjadi kebalikan dari itu. Ini baru seimbang. Mindset kita, saya pengen CBT Army ini punya dua kutub cara pandang biar berimbang. Yang benar yang mana? Saya tidak tahu. Biar proses waktu yang akan memberikan edukasi kepada kita. Gitu ya. Edukasi itu kita perlu menguji di dalam waktu ke waktu. Kalau gini akhirnya jadi berimbang. Ada market di mana kondisinya berbahaya, ada market kondisinya FOMO. Dua ini yang akan saya terus buka di depan teman-teman yang di TikTok dan Telegram. Tujuannya untuk apa? Kita waras.
Itu yang saya pengen di dalam keseimbangan cara berpikir teman-teman tidak sampai ke FOMO. Karena kalau teman-teman masih ingat, cuman satu inputnya, harapan, mimpi besar, dan FOMO. Makanya saya sangat berhati-hati kondisi di ujung ini. Saya akan gunakan ini untuk sebuah ingatan di masa lalu bahwa kita pernah jatuh pada zona yang sama. Saya tidak mau teman-teman juga jatuh pada zona yang sama. Gitu ya. Lah yuk keputusannya apa? Ya kuwi timbang dhewe. Dua kutub itu mbok timbang sendiri. Evaluasi sendiri, direnungke apa yang terbaik. Kalau saya secara pribadi, saran saya wis skelpingo. Karena secara riwayat 2019 ini sudah selesai Juni. Sudah selesainya gimana Om? Juni tanggal 26 itu di tengah orang semua ngomong FOMO, ya kan? Saya sadar yang saya bicarakan ini tidak enak, saya sadar. Bukan orang sadar, ayo ingat. Tidak enak, saya sadar. Bukan orang sadar, ayo ingat. Yang tersihir oleh FOMO. Itu aja yang saya sengaja memang saya sedang dobrak itu. Pestane bubar misalnya ya. Nah, makanya saya akan dobrak itu di sisi itu. Ya. Di Om kowe ora iso goyang. Tidak apa-apa. Tapi minimal aku jujur sama kamu. Gitu ya. Karena 1 tahun sebelum halving itu maknanya beda. 1 tahun sebelum halving itu setengah tahun dia naik, setengah tahun kita ditumbalkan. Dan Juli ini kenaikan FOMC sudah di depan mata. Dia cuman pause atau berhenti sejenak 1 bulan. Selebihnya tinggi, FOMO sudah terbentuk, pesta seolah-olah baru dimulai, bendera BlackRock dikibarkan seolah-olah inilah penolong dari BTC. Orang sambut tolong dari Desember sudah naik. BTC ini sudah dari Desember sudah naik. Nangkep ya? BTC ini sudah dari Desember sudah naik. Itu yang perlu teman-teman ingatin. Ini saya melihat ngeri, gak masuk akal menurut saya. Nge-like Om, waduh, masa? Ya sih, sabar. Wah gangguan nih, kayak enak-enak loh. Enak-enak lo ya, mata lo. Ya sih, maaf. Sudah belum? Padahal bagus lo ini. Sudah normal, oke. Wah, kayak strong-strongnya lo padahal. Masa aku terus lagi? Normal, sudah oke belum? Gempa apa meneh gempa? Lho aku kene sembah sini langsung gempa market iki. Nangkap ya? Sudah lanjut.
mules. Ya. Jadi saya tidak ada maksud apapun. Wis kowe percayana, teman-teman CBD ya. Aku berharap kowe ora sangkut. Aku ora duwe tendensi apa-apa. Percayana. Ya. Jadi Om Iwan ki pro retail. Wis jelas kuwi. Ya. Om Iwan tuh pro retail. Ya, thank you Mr. M. Aku kepengen semua trader di Indonesia ini kita belajar. Gitu loh. Jangan kita terus disangkutin dan kita jatuh terus dalam lubang yang sama. Itu pesan saya gitu. Jadi minimal ingat-ingat ya. Berarti ada 2 kondisi yang sekarang terjadi. Bisa ndak naik? Saya tidak ngomong tidak bisa ya. Tapi itu perlu membuktikan 31.450 terbukti dia bisa close candle di atas itu. Bukti berarti market tidak akan terjadi kenaikan. Cukup. Yang bisa menyelamatkan hanya satu kata yaitu cukup. Betul, gue pinter. Aku jujur sudah keluar market. Aku kan yang ngomong. Aku tuh gini ya. Apakah Om, kira apa itu pilihanmu ki salah? Ora. Wah, aku wis bati teko Desember kok. Kenapa aku wedi? Aku ki wis bati kok gini. Mbek Bang Calvin ki lho. Batine padha kuwi. Bang Calvin itu 17.000. Sama ndak? Sama. Di sini. Aku 15.850. Cuman biar ku cite we Bang Calvin ati. Gitu. Ngono ya. Bedone biar ku cite Bang Calvin aki. Lho iya. Loh, angkatan Desember itu ya. Bang Calvin, Bro Adi itu. Bro Adi. Terus siapa mana ya? Siapa mana ya? Bang Arci ya bisa. Bang Arci itu angkatan Desember itu. Angkatan 16.000 dia. BTC dibanding lah ya ki harus dijelaske kok. Iki set B nanti sebentar. Apakah set B berdampak ke altcoin? Nah, ini perlu teman-teman kaji juga, ya kan? Tadi kan dinaikin. Altcoin ini naik ndak? Oh, ndak. Sekarang altcoin ini naik. Tadi naik. BTC ini dibanding altcoin ini dibanding. Berarti apa? Berarti altcoin ini dibanding. Berarti apa? Berarti market galau. Lebih baik apa? Scalping. Nanggap ya? Lebih baik apa? Scalping. Ya. Jadi ya apa iki? SEC saya spot ETF filling ki apa bahasa Indonesia kok iki Indonesia bahasa Inggrisan barang cocok. Bahasa Indonesia Jawa malah apa? Bahasa Jawa tak apa-apa malahan. Bahasa Inggris ra mudeng. Loh, habis naik. Jadi teman-teman seperti dikasih harapan dan tumbang. Dan ini yang paling perlu dieksekusi. Ora iso basa Inggris. Isone basa Jawa. Krama nggih mboten napa-napa. Malah kula ngertos, Mas. Aduh.
Ini untuk ETH diperhatikan ya. Karena ETH, saya mau ingetin kepada teman-teman semua. ETH ini udah selesai. Kita ini kecolongan. Duh kok kecolongan Bi Om? Nah ini tak jelasin. Aku dewe iki kecolongan. Mengerti. Tak pikir itu ETH itu naiknya neng kene. Ngerti tak? Ini kan ATH, ini kan setengah dari ATH. Oh iya, WiFi ini ra iso. WiFi ini ndak iso. WiFi ini nge-lag. Putus nyambung. Iya, WiFi ini kena WiFi ini. Kena gempa. BTC langsung iya. Ya, ETH juga sama ya. Berarti gitu ya. Enggak yang download ini itu apa gara-gara gempa tadi itu WiFi ini itu kedep-kedep. Biasanya enggak. Hah? Gitu. Aku tuh soalnya sebenarnya itu ya. Sebenarnya itu apa pengen itu WiFi itu loh. Teman aku tuh sudah bayar WiFi 3 bulan ini sudah tak bayar. Jadi kan tidak mungkin nanti yang 3 bulan ke depan baru aku bisa tambah yang ternyata tidak bisa nambah. Jadi misalnya nambah apa kalau sudah kontraknya 3 bulan itu menambah kuota. Ternyata ini padahal punya aku sudah 50 loh. 50 MB apa ya? MB pixel apa ya? Oh iya.